siang semua. Selamat ulang tahun untuk komunitas bambu. Saya Kanti. Saya juga bingung nih kasih testimoninya gimana. Tapi gini aja berdasarkan pengalaman pribadi ya. Saya kan memang suka baca buku. Kalau baca buku tuh nggak lihat penerbitnya siapa. Terus belakangan beberapa tahun ini akhirnya kan kenal sama Bang Rizal ya, main ke sini, terus ya jadi banyak kegiatan bersama. Terus Bang Rizal pernah ke perpustakaan saya, baca di Tebet juga. Terus saya baru sadar, astaga gila, rumah gue ini isinya buku Kobam semua. Tapi karena membaca buku-buku Kobam ya, misalnya kayak G.J. Ersing bahwa Indonesia tidak dijajah 350 tahun, itu saya baca waktu saya masih kuliah S1 dulu tahun 2003 lah gitu. Mulai S1 saya kuliah hukum, jadi itu bikin pede gitu. Indonesia tuh nggak selama itu dijajahnya. G.J. Ersing tuh dia adalah ahli hukum, jadi dari dokumen-dokumen legal yang dia sajikan tuh kita bisa lihat gitu. Dulu Hindia Belanda tuh mulai tahun berapa gitu, terus bagian mana aja yang masuk wilayah Hindia Belanda. Jakarta pun juga sebenarnya nggak semua langsung takut nih gue ngomong sejarah langsung lirik ahlinya. Tapi intinya dari baca buku itu kita jadi tahu bahwa dulu Jakarta itu juga tidak semuanya bagian dari wilayah Hindia Belanda. Jadi ya ada kekacauan gitu. Memang dulu kan Soekarno bilang itu supaya kita ada rasa persamaan, persatuan gitu, bahwa sama-sama ditindas oleh Belanda. Apalagi di wilayah Sulawesi Selatan gitu, di Makassar masih sangat berdaulat sampai tahun berapa tuh? Udah tahun 70-an ya. Masih punya kerajaan kapal-kapal sendiri yang berdaulat gitu. Jadi penting banget untuk kita memahami sejarah untuk membangun untuk melawan mental kita yang terjajah ini. Saya lihat nih kan kita ada mental terjajahnya belum selesai. Pemerintah tuh baru pencapaiannya jadi IO, bikin acara, wih gila udah hebat, ditepokin gitu. Jadi tuan rumah G20, jadi tuan rumah ASEAN. Itu udah dibilang pencapaian, padahal cuma IO doang. Cuma bikin peristiwa. Erick Thohir jadi IO, langsung jadi menteri. Si siapa namanya? Dulu yang kawannya dia, jadi lupa namanya. Trans TV. Francis Hera. Bukan. Adita Eko Tama sih namanya. Wisnu. Dia juga kan jadi IO sukses, jadi menteri. Kacau kan? Gitu. Jadi kalau mental terjajah kan itu melayani. Ketika berhasil melayani ya kita sukses nih. Terus kalau ada jadi hal-hal yang ukuran pencapaiannya tuh agak absurd gitu. Bukannya kita mencetuskan sesuatu, Indonesia nih keragaman hayatinya paling kaya di dunia loh gitu. Kita harus balik lagi nih ngelihat keragaman hayati kita nih harus jadi yang terdepan, bukannya jadi kita ngikutin kebutuhannya Cina apa, kebutuhan Amerika apa. Ya jadi menurut saya masih jauh dari merdeka, dan untuk merdeka itu kita sekarang masih belajar. Bukan merdeka belajar, tapi belajar untuk menjadi merdeka. Belajar untuk jadi merdeka itu harus ngerti sejarahnya dulu. Kita ini bukan bangsa terjajah, bukan bangsa budak. Kita punya peradaban, punya kedaulatan yang sudah begitu lama, nggak ada apa-apanya dibandingin Eropa gitu. Jadi di dalam ruang-ruang diskusi politik itu ya saya bisa pede lah gitu bicara tentang jati diri kita sebagai Indonesia. Dan juga kalau kita rajin-rajin baca buku-bukunya Kobam, kita juga ngerti kan sejarahnya Golkar tuh sebenarnya gimana gitu, karena baru-baru ini kan nerbitin buku tentang Golkar ya. Kebetulan gue lagi ada butuh riset juga terkait itu. Jadi Golkar dihancurin sama Soeharto, padahal tadinya nggak kayak gitu. Tadinya dari Kosgoro, koperasi gotong royong, terus akhirnya jadi begitulah kira-kira. Ya itu jadi kesaksian saya ya, sebagai pembaca buku Kobam yang baru saya lihat-lihat, gila nih sih buku rumah gue Kobam semua. Soalnya selain judulnya menarik, temanya menarik, covernya juga keren gitu. Oke, jadi selamat sekali lagi buat Bang Rizal dan tim, semoga terus
konsisten menerbitkan buku-buku bersejarah, tetap menjaga idealisme supaya orang Indonesia makin banyak yang pintar. Terima kasih.